Pagi dokter, selamat pagi teman-teman semua. Saya Jumriana dengan NIM 10 2018 015. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan mikroskopik urin. Yang pertama saya lakukan mencuci tangan 6 langkah sesuai menurut WHO. Selanjutnya di sini kita menggunakan sarung tangan. Pemeriksaan makroskopik urin. Yang pertama di sini kita melihat warna urin jernih atau kuning kecoklatan ataupun ada kuning kemerahan, yaitu hematuria. Kemudian kita siapkan koran sebagai latar belakang untuk melihat kejernihan urin. Selanjutnya langkah kerjanya, yang pertama kita tuangkan urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita amati urinnya, jernihnya, kejernihan urinnya, dan berat jenis, bau urin serta pH urin. Kemudian untuk melihat kejernihan urin maka kita letakkan pada latarnya, yaitu koran. Seperti ini, di latar bawahnya adalah koran. Ini kita lakukan pemeriksaan protein urin, yang dimana kita di sini menggunakan dua cara. Yang pertama kita menggunakan cara solosalisilat 20%, dimana urin kita teteskan sebanyak 2 cc ke tabung uji coba dan juga tabung kontrol. Kemudian kita tambahkan asulosilat sebanyak 8 tetes. Kemudian di sini tabung yang sudah diberi asulosilat kita panaskan. Ingat, yang untuk dipanaskan hanya pada bagian permukaannya saja. Nah, kemudian kita bandingkan tabung tadi dengan tabung kontrol, apakah ada perbedaan pada kekeruhannya. Dengan cara yang kedua kita menggunakan asetat 6%, dimana kita mengambil urin 2/3, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita masukkan asetatnya sebanyak 2-3 tetes. Kemudian kita panaskan. Yang dipanaskan hanya pada permukaannya saja. Kemudian kita bedakan bagian atas dan bawahnya. Jika ada perbedaan maka hasilnya positif. Pemeriksaan SBA, di mana kita akan menuangkan urin pada gelas ukur sampai batas U. Kemudian kita tuangkan juga reagen SBA-nya sampai batas R. Kemudian kita tutup. Dan ini akan kita bolak-balik sampai sebanyak kurang lebih 12 kali. Kemudian kita diamkan sampai 8 jam sampai 24 jam. Kemudian kita lihat, jika urinnya tidak keruh maka hasilnya negatif. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan reduksi glukosa, di mana kita masukkan Benedict sebanyak 5 cc ke dalam gelas ukur. Kemudian kita tambahkan urin 8 tetes. Lalu untuk pemanasannya ada dua cara. Yang pertama kita dapat masukkan ke dalam pemanas air, tunggu kira-kira selama 5 menit, atau kita panaskan menggunakan spiritus pada permukaannya saja. Nah, untuk hasilnya di sini apabila berwarna biru maka hasilnya negatif. Kita lakukan pemeriksaan benda keton urin, di mana ada dua cara. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan Rotera, di mana di sini kita akan masukkan urin sebanyak 5 cc. Terus kita tambahkan reagen Rotera sebanyak 1 gram ataupun 1 sendok. Kemudian dimobilisasi. Kemudian kita siapkan 1 sampel untuk perbandingan. Selanjutnya kita masukkan hidroksida pekat. Ke dalam, teteskan setengah mililiter. Kemudian kita mobilisasi lagi, dan di sini kita tunggu selama 3 menit. Untuk hasilnya, jika tidak terbentuk cincin maka hasilnya negatif. Jika ada terbentuk cincin berwarna ungu maka hasilnya negatif. Posnya dengan cara Gerhardt, di mana kita akan tuangkan urin sebanyak 5 cc.
Kemudian kita teteskan 2 tetes, reagen Gerhardt. Selanjutnya kita mobilisasi. Setelah itu kita saring menggunakan kertas saring. Setelah itu kita tambahkan kembali dengan reagen Gerhardt. Selanjutnya untuk hasilnya, jika positif maka hasilnya akan berwarna keungu. Kita lakukan pemeriksaan bilirubin. Di sini ada 2 cara. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan tes busa, di mana kita akan memasukkan urin sebanyak 5 cc ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita kocok sampai berbusa. Apabila sudah berbusa, maka kita lihat apakah ada timbul warna kehijauan. Jika iya, maka bilirubin positif. Selanjutnya dengan cara yang kedua yaitu tes Harrison. Yang pertama kita siapkan urin. Kita masukkan urin 5 cc ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya kita masukkan MCl sebanyak 5 ml. Kemudian kita kocok. Setelah itu kita saring menggunakan kertas saring. Setelah kertas saring tadi telah diteteskan, maka kita taruh pada bagian alas dan ambil larutan kurset. Ambil larutan kurset, kemudian kita teteskan di atas kertas saring. Selanjutnya apabila berwarna kehijauan maka hasilnya positif. Selanjutnya pada pemeriksaan urobinilogen, yaitu kita masukkan 10 ml urin. Kemudian kita tambahkan Walsh Diamond 1 cc. Kemudian untuk background bawahnya kita menggunakan kertas berwarna putih dan dilihat dari atas. Kemudian kita buat lagi pengenceran, kita tambahkan urin 1 cc dan juga Aquade 9 cc. Kemudian kita bagi 2 hingga sama rata. Nah, kemudian satu tabung tadi kita tambahkan Walsh Diamond dan satu tabungnya lagi untuk pengenceran berikutnya. Dan masing-masing tabung kita tambahkan 1 tetes Walsh Diamond. Untuk kemudian di sini berwarna merah terakhir terlihat pada pengenceran 1/20. Untuk hasil positif di bagian 1/20 dan hasil negatif di 1/40. Pemeriksaan urobilin dengan cara saling Singer, yaitu dimana urin kita masukkan sebanyak 5 ml. Kemudian kita teteskan Lugol. Nah, setelah diteteskan Lugol maka kita diamkan selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit maka kita teteskan saling Singer 5 ml. Nah, setelah itu untuk kita membutuhkan latar hitam untuk melihat fluorescensinya. Nah, untuk hasilnya sendiri apabila dia negatif maka urobilin menurun, jika positif 1 normal dan positif 2 urobilin meningkat. Kita lakukan pemeriksaan mikroskopik urin, di mana kita untuk melihat eritrosit, leukosit, silinder, epitel, kristal. Nah, yang kita gunakan dengan 2 tabung reaksi, kita masing-masing kita teteskan sebanyak 5 cc urin. Kemudian kita buka sentrifugenya dan masukkan 2 tabung ini ke dalamnya, kemudian ditutup kembali. Nah, untuk kecepatannya itu kurang dari 2000 rotasi per menitnya. Setelah itu kita tunggu selama 5 menit. Nah, apabila sudah sampai 5 menit maka jangan langsung dibuka, kita tunggu dulu selama 5-10 menit. Nah, kita buka, kita keluarkan. Nah, urin yang digunakan hanya endapannya saja, maka sisanya kita buang. Kira-kira yang digunakan hanya setengah cc dan ini dibuang secara perlahan. Nah, kemudian kita ambil pipet, kemudian urin endapannya tadi kita masukkan ke kaca objek, kemudian kita tutup menggunakan cover glass. Nah, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Karena ini adalah sediaan basah, maka kita harus menutup diafragma dan menurunkan kondensornya. Untuk pembesaran 10 kali itu untuk melihat epitel dan silindernya. Sedangkan untuk pembesaran 40 kali itu untuk melihat eritrosit, leukosit, dan jenis silindernya itu apa. Setelah kita lakukan pemeriksaan pemekatan urin di sini untuk menilai volume dan juga berat jenisnya, di mana
kita akan memasukkan 100 cc ke tabung reaksi urin. Selanjutnya kita akan masukkan urinometer, begitupun seterusnya pada urin berikutnya. Nah, di sini jika normal maka volumenya akan menurun setiap porsinya dan berat jenisnya akan meningkat setiap porsinya. Untuk pemeriksaan cari celup, di mana kita akan tuangkan urin, kemudian kita ambil cari celupnya. Setelah kita ambil, langsung ditutup. Kemudian kita masukkan cari celupnya ke dalam tabung reaksi yang telah kita berikan urin tadi dan langsung dibaca hasilnya. Jadi kita lakukan pemeriksaan tes kehamilan. Tes kehamilan ini ada dua cara. Yang pertama ada cara indirect, di mana di sini kita akan mengambil urin menggunakan pipet. Kemudian taruh pada bagian lingkaran kiri. Setelah itu kita ganti pipetnya, kemudian kita ambil kontrol negatif, taruh pada bagian tengah. Kemudian kita ganti pipet lagi dan ambil kontrol positif, kita taruh pada bagian kanan. Setelah itu kita ambil HCG dan teteskan pada setiap bagiannya. Kemudian kita aduk. Nah, setiap pindah itu kita akan lap dulu. Nah, dengan hasilnya ini kita dapat melihat aglutinasi dengan cara indirect, yaitu dengan cara strip, yaitu dimana biasanya pada stripnya di sini udah ada batasnya untuk dimasukkan ke dalam urin, kemudian kita diamkan selama 1 menit, kemudian angkat dan baca. Untuk hasilnya, apabila garis 1 maka hasilnya negatif, bila garis 2 hasilnya positif.